Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Baik ya, ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini. Video ini akan tayang untuk hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Karena di hari Sabtu Mas Tri nggak bisa bikin video, jadi Mas Tri buat videonya hari ini buat dibahas di tanggal 23 ya, maksudnya buat tayang di tanggal 23 ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini. Salam kenal pastinya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo support Mas T dulu, pencet tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya, jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang buat kalian yang mau nyawer ya. Terima kasih banyak orang baik, sehat, berkah bagi kita semua. Sekali lagi salam kenal buat yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik, selamat datang lagi. Semoga kabarnya kalian selalu baik, kabarnya kalian selalu dalam lindungan Allah, baik rezekinya, baik kesehatannya, baik segala urusannya, dan Allah jauhkan dari bala apapun. Amin ya Allah. Terima kasih untuk supportnya orang baik ya. Yang sedang sakit ada Mas Tulus, semoga saya doakan cepat sembuh ya. Yang sedang punya masalah juga semoga masalahnya cepat selesai. Yang rezekinya belum lancar, saya doakan semoga lancar lagi, amin. Untuk yang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang terlilit sama hutang piutang, Mas doakan semoga hutangnya lunas, amin amin ya robbal alamin. Ini hal yang banyak kalian minta untuk dibahas juga ya. Jadi kemarin tanggal 21 November 2024 itu ada beberapa titik musibah yang di-share ke saya. Salah satunya yang bagi saya menarik adalah gempa yang terjadi di Cianjur. Ternyata kemarin yang disampaikan Crondol itu sesuai. 21 November itu ada gempa, meskipun gempa dangkal, meskipun tidak besar magnitudonya, meskipun saya tidak mendapatkan kabar bahwa ada kerusakan, tapi gempa tersebut terjadi di 2 tahun peringatan gempa 5,6 sebelumnya yang menelan banyak korban. 2 tahun yang lalu Cianjur itu juga gempa, sama di tanggal 21 November juga di 2022 kalau saya tidak salah, dan lumayan banyak korbannya. Dan kemarin itu katanya ada wartawan, ada instansi tertentu yang sedang menggelar doa bersama kemudian memperingati 2 tahun terjadinya gempa tersebut. Ternyata di sela-sela
perayaan atau peringatan, kirim doa dan seterusnya, terjadi gempa meskipun skalanya kecil. Seperti apa nanti kita akan bahas, kita juga akan lihat intuisinya. Apakah masih ada kemungkinan terjadi tahun-tahun depan di tanggal 21 lagi? Nanti kita akan bahas intuisinya ya. Sebelumnya Mas T mau ngalap berkah sama teman-teman semua. Sedekah nasi box kita coba angkat nanti atau kita tunjukkan di hari Selasa ya. Oke, seperti itu. Mas Teh seneng ngancang-ngancang kayak gitu. Karena kalau sekarang 5 juta masih belum cukup. Masih di angka-angka mendekati lebih dikit daripada yang kemarin. Jadi teman-teman yang nonton video ini, Mas Tulus minta doanya semoga nasi box kita ada di bulan November ini. Amin. Semoga Allah izinkan ada sedekah nasi box kita. Allah cukupkan rezekinya dengan cara Allah. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. Yang masih pengen bantu, silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 ya. Rekeningnya di deskripsi. Maksimalnya yuk terserah jenengan mau ngasih sebanyak-banyaknya, mau sedikit mau banyak, silahkan Mas Tulus ndak larang ya. Rekeningnya yang di kolom deskripsi ya orang baik. Terima kasih. Gusti Allah berkahi sedekahnya jenengan ya. Sedekahnya jenengan semoga Allah tukar dengan keberkahan. Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi keluarganya, usahanya, segala sesuatunya Allah berkahi. Amin. Apa niat dan dihajatkan, apa tujuannya semoga Allah terima, Allah sampaikan. Sedekahnya juga semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Atur nuwun. Happy weekend. Tetap harus semangat. Sabtu Minggu atau saat video ini tayang tidak ada pengiriman ya teman-teman. Jadi adanya di hari Senin ya. Untuk yang mau pesan minyak bendera, tonton video packingnya dulu. Setelah ditonton, lalu pesan ke WhatsApp-nya di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian pesannya berapa. Jangan lupa nomor HP-nya bisa dihubungi ya. Kemudian kode pos adalah hal yang wajib yang harus kalian kirimkan ke saya. Nggak pakai kode pos bisa kok Mas Teh kalau di aplikasi lain. Jenengan pesannya di aplikasi lain saja. Di saya harus pakai kode pos. Ini demi keamanan kita bersama ya. Oke, terima kasih yang sudah pesan. Semoga manfaat jadi obat. Judul dadi to tombo. Amin. 21 November 2024 ya. Oke, oh event Pokemon ya hari ini. Aduh, susah ya. Jadi trainer tuh susah. Aku nggak pernah ikut join Lure ya. Di kemarin sebetulnya ada sebuah agenda dilakukan oleh para wartawan teman-teman di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang dalam peringatan 2 tahun gempa Cianjur di 21 November 2024 ya. Kegiatan tersebut adalah memperingati kejadian gempa yang terjadi di 21 November 2024 dengan kekuatan 5,6 magnitudo akibat sesar Cugenang pada waktu itu ya. Dan menelan lebih dari 300 korban jiwa dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal pada 2 tahun yang lalu. Nah, kejadian tersebut juga lumayan menghebohkan karena hari ini atau kemarin itu gempanya terjadi di 2 tahun peringatan gempa yang terjadi 1 tahun yang lalu. Agak menarik memang. Jadi terjadi cuman beberapa kali, ada 9, bahkan di beberapa media platform saya baca ada belasan kali. Tetapi kalau dari berita yang saya baca ini ada gempa minimal 2,2 di pukul 8 pagi, kemudian di jam 11 siang juga ada pengulangan lagi justru lebih besar di 2,8, kemudian di 12.27 tercatat sebanyak 9 kali gempa dengan magnitudo yang semakin menurun di M atau magnitudo 1,8 dan serangkaian gempa terjadi tepat di peringatan 2 tahun gempa Cianjur dan ini merupakan gempa yang cukup dangkal. Berdasarkan informasi sementara, gempa magnitudo 3,0 dengan kedalaman 5 km sekitar pukul 11.28 yang paling besar mengakibatkan 10 sekolah di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur mengalami kerusakan. Hal ini terungkap oleh
Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Wow, ini 3 magnitudonya karena dangkal ya teman-teman. Ini yang harus kalian tahu. Gempa terakhir yang terbesar, ini justru gempanya naik. Wah, kok sama seperti yang aku baca di intuisi ya. Ngeri Roto Aniki. Dan diakibatkan masih dengan sesar yang sama teman-teman. Dan ini lumayan dangkal sama seperti di tahun 2022, yaitu gempa yang berkekuatan 5,6 ini juga mengguncang wilayah Cianjur, dan juga sama di sekitar pukul 13.21. Kalau tadi yang 11.28, ini di 13.21 di 2022 yang lalu, dan merupakan gempa dangkal kekuatannya 5,6, cukup besar. Gempa tersebut dirasakan hingga skala sampai Cugenang, Cianjur, Sukabumi, dan juga pusat gempa merupakan endapan vulkanik yang memperkuat guncangan gempa. Dan ini disebabkan oleh sesar Cugenang yang berada di wilayah tersebut. Ada 300 orang menjadi korban, kemudian ratusan rumah dikabarkan rusak, dan hari kemarin ya menjadi peringatan 2 tahun, kemudian ada gempa susulan yang terbesar 3,0 dan dikabarkan merusak 10 bangunan sekolah ya. Aku pikir aku sudah lega dengan mendengar beberapa info terkait gempanya dangkal, terus gempanya tidak ada korban jiwa. Di platform sebelumnya saya baca belum ada laporan kerusakan terkait dengan kejadian ini. Ternyata setelah dicari tahu ada 10 sekolah yang rusak atau fasilitas umum yang dikabarkan mengalami kerusakan. Mudah-mudahan saya salah baca ya. Tapi kerusakannya ini lumayan ketika ada bangunan sekolah atau fasilitas untuk belajar mengajar yang rusak hanya karena gempa 3,0. Ini lumayan loh teman-teman. Karena gempanya dangkal ya, meskipun kecil ya menghancurkan. Yang 5,6 yang besar banget dangkal aja 300 orang menjadi korban, bahkan beberapa orang diantaranya dikabarkan mengalami kerusakan rumahnya sampai ratusan rumah yang dikabarkan hilang atau tertelan dengan kejadian gempa tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nah, Mas Tulus, dari segi pandang sampeyan, ini kan 2 tahun lalu ada gempa, kemudian diperingati di tanggal 21 kemarin, dan ternyata malah ada pengulangan gempa lagi di tahun yang sama, di jam yang hampir berdekatan, dan juga ada kerusakan sedikit. Dari segi pandang Mas Tulus, adakah sesuatu yang perlu diwaspadai? Apakah mungkin akan ada pengulangan gempa lagi di wilayah tersebut? Apakah mau ada aktivitas lagi? Kalau secara garis besar saya baca melalui angka, sepertinya hal-hal seperti ini masih sangat potensial terjadi di tanggal 21-nya juga. Berarti 21 November tahun depan masih ada kemungkinan ada pengulangan gempa dengan skala kecil atau besar? Sangat ada kemungkinan. Poinnya di sini, ada hal yang artinya juga lumayan kuat, lumayan keras, dan elemennya memang ada tanah, ada air, ada tanah, dan gempanya ini juga kering. Nah, kalau teman-teman ingat nih, sebetulnya beberapa gempa yang saya baca di akhir bulan ini lebih cenderung ke gempa-gempa yang kering. Kalau saya sudah bilang gempa kering, bukan gempa basah, berarti pusatnya bukan di laut alias gempa dangkal. Sama yang terjadi kemarin, ternyata hanya 5 km di bawah permukaan, kekuatannya 3 magnitudo, dan lumayan jadi perusak untuk fasilitas belajar mengajar. Pengulangannya masih ada. Pengulangannya masih ada di tanggal ini, di hari ini, di tahun depan bahkan. Kemudian untuk kita baca untuk next ke depannya, ini adalah sebuah pertanda bahwa ada kemungkinan untuk ke depannya di wilayah tersebut masih ada kemungkinan kejadian guncangan gempa, dan skalanya memang sama seperti yang sebelumnya. Saya menghitung masih ada potensi gempa kering, kemudian peningkatannya yang menurut saya agak kurang baik. Kenapa? Karena peningkatannya lebih tinggi, peningkatannya lebih besar. 21, 11, 2024.
satu tanah tengah-tengah, air di bagian belakang. Jadi aku harap untuk hati-hati, potensi elemen tanah dan juga air ini menjadi potensi yang masih sangat dominan menjadi musibah di akhir bulan, bahkan di akhir tahun. Karena 12 atau bulan Desember itu komponen air, tanah, air cair, kemudian longsor, gempa dan seterusnya masih sangat potensial sekali. Aku sih ngerinya kalau walaupun gempanya dangkal ya, kalau pas ada musim hujan atau air yang melimpah, ini akan jadi musibah tambahan gitu loh selain gempa itu. Jadi, apakah ini akan meluas? Cianjur masih harus hati-hati. Wilayah terdekat masih harus hati-hati. Jadi aku nggak memastikan apa yang aku sampaikan, tapi kalau secara hitungan angkanya, aku melihat potensi itu masih sangat ada pengulangan bagi kalian yang wilayahnya mungkin dekat dengan Cianjur tersebut atau yang terdeteksi bisa apa namanya bisa terdampak gempa ketika ada sesar Cicugenang tadi yang saya sampaikan. Jadi harap tetap hati-hati dan potensinya masih meluas, bisa terjadi di mana saja, walaupun secara garis besar pengulangannya sangat mungkin di wilayah tersebut. Di wilayah itu masih sangat-sangat mungkin akan ada pengulangan, sehingga teman-teman yang di rumah atau yang artinya di Cianjur itu saya harap untuk lebih hati-hati. Mungkin akan ada penelitian khusus yang dilakukan supaya ini bisa ditanggulangi ketika mau ada sesuatu. Aku yakin eh, tim yang ada di sana, para ahli pasti akan bisa lebih tahu, bisa lebih mengukur terkait dengan kejadian gempanya. Jadi mudah-mudahan bisa mitigasi lebih cepat lah maksudnya. Ada penanganan lebih cepat ketika amit-amit akan terjadi sesuatu atau gempa dan seterusnya. Potensinya masih sangat ada. 12 11 21 11 2024 ini angin kencang masih potensial, hati-hati. Kalau kita baca dari angkanya masih potensial. Kalau menurun dari hitungan 21, 22, 24, 26, 28 ini akan lumayan banyak kadar air yang cukup melimpah di akhir bulan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Apalagi yang memang berada di atas sesar-sesar yang mungkin memang sudah langganan gempa, ini juga harus hati-hati karena potensinya juga lumayan. Lumayan banget ya. 21 kita baca juga ada potensi terkait dengan kecelakaan darat, saudaraku, terjadi ketika di malam hari atau terjadi ketika sedang hujan atau ada cairan. Ini muncul di balik angka 21. Jadi hati-hati ya. Kecelakaan darat yang terjadi di malam hari atau ketika sedang hujan atau mungkin disebabkan karena cairan kecelakaan daratnya. Gempa bumi, kemudian gunung erupsi dan juga longsor. Tanah longsornya muncul dari angka 12 ya. 12 seperti yang kalian tahu, itu adalah tanah dan juga air. Tetapi di sini airnya banyak, tanahnya tidak terlalu banyak dominannya. Jadi airnya akan menggenangi tanah yang terlalu banyak air, akan menjadi kendor atau akan menjadi lebih gembur sehingga akan lebih mudah terberongkal kalau bahasa Koreanya itu. Lebih mudah untuk longsor atau lebih mudah untuk tergerak karena tanahnya gembur. Itu lewat angka 21112024. Oke. Sorry sekali saya harus menyampaikan ini. Kalau saya baca melalui angkanya justru sangat ada potensial sekali terjadi karena ini 2 tahun ya teman-teman. Jadi harapanku sih mudah-mudahan ya sudah pengulangannya kecil kayak gini aja dan pengulangannya akan terus-terusan. Terjadinya kan dulu di 21/11/2022. Itu pengulangannya akan terus-terusan ada di setiap tahunnya, tapi saya bersyukur pengulangannya yang kemarin itu tidak terlalu besar. Yang di tanggal 21 2024 ini 21 November maksudnya itu tidak terlalu besar. Jadi aku rasa kita patut bersyukur dengan hal itu. Karena pengulangannya tidak seperti yang kita duga. Kalau dari hitungan angkanya pengulangannya besar. Tapi kenyataannya Allah kasih kecil. Mungkin ada karomah, ada berkah dari Allah yang diberikan untuk masyarakat Cianjur. Sehingga tidak sebesar yang harusnya dihitung lewat angkanya. Tetapi pengulangannya ini masih potensial sekali terjadi. Jadi hati-hati. Terus hati-hati dan kalau terjadi lagi, kalau ada pengulangan terus yang saya baca memang harusnya meningkat. Pada dasarnya peningkatan aktivitasnya akan lumayan, bahkan korbannya juga akan lumayan. Kalau saya bilang banyak, 11 ini di atas 2.
Kenapa saya bilang di atas 2? Ya karena memang di atas yang banyak, berarti lebih dari 1 korbannya. Dan apakah masih dengan elemen yang sama? Elemennya juga sama. Aku berharap sih mudah-mudahan kalau tempat-tempat yang dipetakan mungkin tidak aman untuk ditinggali, kemudian juga potensi menjadi musibah yang mematikan, ya mungkin harusnya pemerintah lebih tahu, bisa lebih menyampaikan bahwa oh ini nggak boleh, oh ini di sini batasnya, oh kalian harus ini, dan juga pemerintah bisa lebih aware menyampaikan kepada masyarakat bahwa titik-titik tersebut adalah titik yang tidak diperbolehkan. Karena saya melihat itu di balik angkanya. Sekali lagi saya hanya melihat melalui angka, saya bisa salah. Jadi ada sebuah titik di Cianjur ini yang artinya sudah sangat tidak bisa untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi aku harap mungkin ada penelitian khusus, nanti dicari tahu. Ya saya kan belum tentu benar karena saya membaca angka, tetapi kalau memang ada penelitian, kemudian dilakukan dengan alat yang lebih bagus, lebih canggih, ternyata yang disampaikan Mas Tulus ada benarnya, ya bisa ditanggulangi lebih awal dong harusnya. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih, itu hasil analisa Mas Teh. Jadi pengulangannya masih ada, untuk Cianjur sendiri juga masih luas. Jadi hati-hati, selamat selamat, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Seperti itu orang baik, semoga senang atau puas dengan pembahasannya, suka dengan pembahasannya, doanya adalah semoga kita semua dijauhkan dari bala apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya tidak akan pernah bisa jadi seperti yang kalian mau teman-teman, dan saya tidak akan selalu bisa jadi seperti yang kalian mau, karena kalian bukan Tuhan bagi saya ya. Itu kata-katanya bagus banget, jadi Mas Tulus suka ya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Kalau teman-teman suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, rumah, properti, kendaraan, dan lain sebagainya, semoga segera terjual, bisa segera dimanfaatkan rezekinya. Amin. Kemudian yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Yang dagang semoga laris manis. Amin ya Allah. Yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus dan juga keluarga juga beserta tim, semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate. Sudah ya teman-teman, kalian punya kritik dan saran apa lagi yang bisa dibahas, silahkan sarankan di bigtulus_official, atau kalian bisa DM atau komentar di postingan Mas Teh yang di YouTube ya. Oke, terima kasih Mas Teh, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, harus semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.